Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Saudara-saudaraku, saat duhur tadi di Abu saya naumi dan sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua ayat yang saya siang hari ini menyangkut tugas manusia sebagai khalifah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan ayat yang lain juga, wa ansha'akum minal ardi wastama'akum fiha. Allah menjadikan manusia, jin dan manusia untuk mengabdi kepada Allah. Dan ayat lain tadi saya sudah sampaikan bahwa saya menciptakan kalian dari bumi dan meminta kalian untuk memakmurkannya. Sebenarnya tugas kita sebenarnya, tetapi Allah tidak serta-merta memberi tugas kepada kita, Dia juga memberi potensi kecerdasan intelektual kita, pada kecerdasan spiritual, dan ada kecerdasan emosional. Tiga potensi yang Allah berikan itu berkolaborasi, tidak bisa terpisahkan supaya manusia itu bisa menjalankan tugasnya sebagai khalifah dengan sempurna. Kalau cuma mengandalkan intelektualnya, jadi ada tiga kompetensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengontrol manusia menjalankan tugasnya sebagai khalifah. Dan di samping itu juga, jadi tugas manusia itu ada ujian, ada tantangan dari Allah. Manusia menguji kita dengan harta, dengan kemiskinan, dengan jabatan, ya. Dan kalau itu balik kemampuan dia, itu bisa menjalankan tugasnya dengan baik, dan bahkan ada yang sukses dengan diberikan harta. Kalau hartanya itu dimanfaatkan untuk masyarakat manusia, ya, maka dia akan keluar sebagai pemenang. Juga diberikan jabatan, ya. Dan ini juga sebuah tantangan. Ini sebagai khalifah yang memakmurkan bumi ini, ya. Semua kita yang ada di sini diberi kasus sebagai HPS dan tugas-tugas unit yang lainnya. Dan kadang-kadang kita tidak bisa dikontrol oleh tiga kecerdasan itu, karena tidak semua kita mempunyai potensi yang sama, mempunyai kadar yang berbeda. Kadang-kadang tidak bisa mengontrol tugas. Kadang-kadang kita tidak bisa menjalankan, ya, yang punya harta jabatan, kadang-kadang dia sewenang-wenang melakukan tugasnya. Kadang-kadang otoriter, timbul kesombongan di dalamnya,
sewenang-wenang, tidak lagi melihat pada kemaslahatan umat manusia. Ini yang kadang-kadang terjadi, ya. Tapi ada juga yang keluar sebagai dengan harta dan jabatannya itu, khalifah itu jadi orang dermawan, ya bisa menjadi pelindung, menjadi pemimpin yang baik bagi umat manusia. Ini nah, kalau terjadi dua hal ini yang kadang-kadang dua sisi yang berbeda, timbul keagungan, kesombongan di dalam dengan harta dan jabatan ini yang tidak bisa lagi dikontrol oleh tiga potensi yang dimiliki oleh manusia. Saudara-saudara sekalian, nah, kalau sudah kita dikuasai oleh kesombongan kita, maka dengan batu kesombongan itu seolah-olah kita tidak ada lagi yang bisa berkuasa selain kita. Ini yang sering terjadi, menganggap dialah sebagai Superman, sebagai satria wajah hitam. Dalam film, kalau Bapak sering nonton Superman itu, ya tidak ada. Superman itu film fiktif sebenarnya. Kita mencoba menjalankan tugas sebagai khalifah itu memang benar-benar untuk menjadi pelindung umat manusia. Nah, kalau sudah terjadi tadi ketidakmampuan kita dalam mengontrol tugas kita sebagai khalifah dengan alat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kecerdasan itu, maka yang timbul kadang-kadang itu kesewenang-sewenangan itu yang membuat kita tidak bisa menjalankan tugas kita. Timbul kemarahan yang berlebihan, salah. Padahal saya pernah melihat ya Allah Rasulullah SAW dengan seorang hamba. Saya baca dalam bukunya Imam Al-Ghazali itu, hamba Allah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang paling berat tugas kita sebagai khalifah di muka bumi? Tantangan yang paling berat itu bilang murka Allah. Rasulullah menjawab, murka Allah. Bagaimana hamba Allah lagi bertanya kepada Rasulullah, bagaimana kita bisa menghindari dari murka Allah? Rasulullah lagi menjawab, janganlah kamu selalu marah-marah. Ini dialog antara hamba Allah dan Rasulullah. Karena marah itu sebuah paling dekat dengan mendekatkan diri. Coba kita bayangkan kalau kita marah, itu semua kita sudah bisa lagi kontrol kita punya diri. Kita marah, makanya kalau kita tidak mau menderita di dunia, apalagi di akhirat nanti, janganlah kita selalu marah-marah. Saya kira cukup penyampaian saya pada hari ini. Allahumma fiqhillah wa tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.